Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Aku pengen ngucapin marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus syiyam, marhaban ya syahrul Quran. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua. Semoga Ramadan kali ini kita bisa memaksimalkannya dengan baik, amin ya rabbal alamin. Mmm, ini pengen update aja sih setelah beberapa minggu nggak update. Ada banyak banget yang pengen aku ceritain kayak misalnya, alhamdulillah Yo Ngaji, di tahun ini sudah mulai melakukan episode keduanya. Jadi, eee, kita punya satu tema namanya Ittiba Disconnect with Rasulullah. Nah, buat teman-teman yang belum, ikutan reconnect, teman-teman gak usah khawatir karena tahun ini ada acara baru yaitu Ittiba Disconnect. Itu ceritanya tentang apa aja sih? Tentang kalau Ittiba Reconnect itu ngomongin tentang Rasulullah SAW sampai dari lahir sampai meninggal. Kalau Disconnect dari Rasulullah SAW meninggal sampai hari ini. Nah, jadi pastiin deh buat teman-teman semua yang pengen ikut itu pelajarin dulu dari Rasulullah meninggal sampai saat ini gitu. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kenapa kekhilafan runtuh itu pokoknya dipelajarin dulu biar nyambung gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak kerasa udah masuk bulan Ramadan aja. Eee, di sini cuma pengen mengingatkan aja sih, eee, kenapa bulan Ramadan itu spesial. Ini mengingatkan juga untuk diri aku ya, karena kan kita kan diperintahkan untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr gitu. Kita harus mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran karena kita manusia dan manusia itu suka lupa dan memang tempatnya khoto dan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Astagfirullahaladzim. Oke, mulai dari mana ya? Oke, karena ini di awal-awal Ramadan, ini Ramadan hari kedua. Mulai dari pertanyaan kenapa sih Ramadan itu penting buat kamu gimana? Aku pengen juga baca-bacain pendapat kamu, tolong kasih tahu ya pendapat kamu di komen ya. Kenapa bulan Ramadan itu spesial buat kamu? Kalau kita ngelihat dari Al-Qur'an sama hadis, ya tentunya ada banyak dan ustadz-ustadz itu udah banyak ngebahas juga, dari segi dalil Al-Qur'an dan sunnahnya. Kalau dari aku pribadi, kenapa Ramadan itu spesial? Mungkin kalau dari segi duniawinya ya, itu karena bener-bener di bulan Ramadan ini adalah tempat aku riset banyak hal gitu. Karena, pola-pola di bulan-bulan sebelumnya tuh biasanya random, tapi pas di bulan Ramadan ini polanya udah mulai teratur. Dan setelah bulan Ramadan itu udah mulai teratur lagi tuh, udah mulai teratur lagi, terus, eee, nanti udah di tengah-tengah biasanya hancur lagi. Jadi, kalau dari pandangan aku Ramadan itu spesial karena bener-bener bisa merubah, pola hidup aku. Jadi bener, jadi kayak makan lebih teratur, terus, olahraga juga ada waktunya, kemudian ibadahnya juga jadi lebih kenceng. Kalau kita udah kebiasaan bangun malam kan, itu setelah 30 hari kan itu jadi habits, jadi tunas habits gitu. Tapi setelah di hari-hari berikutnya kalau dilaksanain terus dia akan habits-nya akan semakin menguat, tapi kalau habits-nya itu ditinggalin perlahan-lahan gitu, itu mulai ngilang lagi. Nah, aku ngerasa satu, makanan aku jadi lebih bener. Yang kedua, walaupun udah ada yang ngingetin sih makanan untuk jadi bener tuh ya istriku itu. Makanan untuk jadi bener, terus, pola tidur jadi bener. Tapi, pola tidurnya sekarang tuh dimaksimalin gitu. Tidurnya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit, dimaksimalin di malam harinya dan di siang harinya juga dimaksimalin. Terus ibadahnya juga jadi bener gitu. Itu aku ngerasain banget. Jadi kalau datang Ramadan tuh itu buat aku lebih lebih jadi manusia gitu. Nah, kalau, dari segi emosi aku ngerasa kayak sekarang tuh jadi baru paham setelah aku jadi orang tua, setelah aku punya anak, aku tuh jadi paham kenapa dulu waktu SD, waktu SMP udah enggak sih ya, tapi ada. Jadi waktu SD itu kadang-kadang waktu kita di TPA itu disuruh pawai Ramadan atau enggak disuruh lomba menghias, kamar atau enggak, buat buat apa ya, sesuatu, festival sebelum menyambut bulan Ramadan. Aku kira itu adalah sesuatu yang, "Ih ngapain sih?" Gitu. Coba ngeliat ada anak-anak pawai Ramadan, jalan-jalan sambil bilang, "Marhaban ya Ramadan." Itu kayak, ih aneh banget gitu. Tapi sekarang justru aku ngerasa relate gitu, oh ternyata ternyata gitu ya gitu. Maksudnya aku jadi happy. Ternyata cara menanamkan kecintaan anak-anak ke orang-orang, ke generasi kita atau enggak ke orang-orang yang ada di sekitar kita adalah dengan mengajaknya
melakukan sesuatu, do something gitu, melakukan sesuatu bersama-sama. Entah itu, apa, membuat kata-kata motivasi, terus kemudian kita, bilang ke orang-orang iya sih mungkin di awal-awalnya aku ngerasa kayak, "Ih norak banget sih, ya udah Ramadan terus kenapa emang so bad?" Gitu. Tapi ternyata itu adalah bagian dari edukasi, edukasi untuk kita tuh mencintai bulan Ramadan dan hal itu juga yang dirasain sama istriku Dena. Dena izin ke aku untuk bilang, "Ayah boleh nggak aku beli lampu-lampu, lampu-lampu hias Ramadan, beli bukur." Sekarang kita punya bukur. Terus beli apa lagi, beli, klip lampu kayak Gucci gitu, ditaruh rumah gitu. Terus, istriku juga benahin ruang tamu supaya bisa dipakai buat duduk bareng sama buat, ibadah bareng. Terus lampunya setiap malam dinyalain, terus ada aroma-aroma bukur. Wow, itu bikin suasana tuh jadi beda gitu. Aku ngelihat ada lampu itu aja, oh iya itu ngerasain bahwa, ih hari ini spesial ya, malam ini spesial ya. Malam ini tuh bukan malam biasa gitu. Nah kita itu butuh stimulus-stimulus dalam melakukan sesuatu gitu. Begitupun juga sebenarnya dalam produktivitas. Salah satu cara untuk kita bisa produktif, kita harus apa, menstimulus diri kita untuk produktif. Kayak misalnya kalau kita pengen biasain, membaca buku, maka letakkanlah buku-buku di tempat di mana kita, eee, sering duduk atau enggak sering lewat gitu. Misalnya di mobilku tetap ada buku. Jadi, kita ngelihat walaupun kita baca 2 paragraf, 3 paragraf, yang penting kita baca, ngelatih baca. Kalau orang-orang barat itu sampai ditaruh di toilet kan. Nah, terus misalnya di ruang tamu itu ada buku, di ruang, makan itu ada buku, gitu. Yang, bukunya buku-buku yang ringan, bukan buku-buku yang berat. Kalau buku-buku yang berat biasanya di meja meja belajar. Nah, sama misalnya kok, kita tuh kadang-kadang nggak produktif ya ngelakuin sesuatu, kok kayak misalnya udah lama ngelakuin banyak hal tapi kok nggak produktif-produktif gitu. Ya karena mungkin kita ngelakuinnya bukan pada momen dan saat yang tepat gitu. Misalnya kita ngerjain ngerjain deadline dari kantor, dari kerjaan gitu ya, sambil tiduran, ya mana selesai gitu. Sambil duduk, hadirin diri kita, fokus, baru itu digas tuh yang berat-berat. Jadi yang berat-berat itu, ditaruh di tempat yang serius, kalau yang ringan-ringan ditaruh tempat-tempat yang happy-happy. Nah begitupun juga dengan Ramadan. Aku ngerasa kalau misalnya ada stimulus-stimulus di sekitar kita, itu buat kita lebih sadar gitu. Lebih sadar bahwa, "Oh ya ini spesial ya," gitu. Pernah nggak sih teman-teman, eee, Rasulullah SAW pernah bilang ya, Rasulullah pernah bilang bahwa seburuk-buruknya tempat itu adalah pasar. Jadi kalau kamu duduk di pasar, itu nggak lebih baik dibandingin kamu tuh nggak duduk di pasar gitu. Tapi Rasulullah juga pernah bilang bahwa kaum muslimin itu harus menguasai pasar gitu, harus berdaya secara ekonomi dan ada banyak dalil-dalil itu. Tapi Rasulullah juga pernah bilang bahwa sebaik-baiknya tempat itu adalah masjid. Nah, teman-teman pernah ngerasa nggak kalau misalnya kita itu masuk ke pasar, itu bawaannya tuh kayak pengen ini aja lah, pengen beli sesuatu, pengen impulsif. Terus kalau misalnya kalau kalian adalah pelaku pembisnis gitu ya, itu pasti ada kayak, eee, "Ini gimana caranya gua harus bersaing sama dia," gitu. Dan kejahatan-kejahatan itu banyak dilakukan dijual beli kan, yang terakhir itu jual beli minyak yang korupsinya sampai 133 triliun. Ada yang saya bilang 1 kuadriliun. Jadi 1.000 triliun itu kan gila gitu. Nah, jadi itu tempat yang buruk gitu. Nah, kalau kita masuk ke pasar, itu kadang-kadang menstimulus kita untuk serakah, menstimulus kita eee, untuk ngelakuin hal-hal yang menyimpang. Tapi coba teman-teman masuk ke masjid. Nah itu secara otomatis pasti kita ngerasa kayak, ada hal yang berubah nih ngelihat ngelihat apalagi kalau masjid terapi ya, bersih, wangi, itu tuh kayak, wih enak banget buat ibadah. Pas sujud, ya ampun, aduh adem banget, suara imamnya merdu banget, terus AC-nya dingin, terus pas sujud itu, karpetnya wangi, itu pasti ngerasa kita tuh beda gitu rasanya. Nah aku pengen ngajak buat teman-teman biar Ramadan ini makin spesial, coba deh hiasin kamar teman-teman atau enggak ruang tamu teman-teman dengan sesuatu yang sedikit beda, entah itu dari aromanya, entah itu dari, tata letaknya. Misalnya, sajadahnya itu biasanya digulung tapi ini di-stay-in terus gitu. Di atasnya ditaruh, Al-Quran biar nanti kalau kita lihat, "Ih hari ini gue udah salat sunah belum?" Gitu. "Hari ini gue udah salat taubat belum? Hari ini gue udah salat hajat belum?" Gitu. Nah jadi kayak gitu dan alhamdulillah 2 hari ini aku ngerasa kayak Ramadan tuh beda banget. Dan yang paling, seru adalah ketika kita masang lampu-lampu sama anak, sama keluarga. Jadi bayangin nih, aku kira itu kayak, ah ngapain sih lebay banget, biasanya ngelihat di TV-TV, keluarga lagi
keluarga lagi ngumpul bareng terus ngehias. Aku kira itu nggak penting, tapi pas aku ngelakuin bareng istriku, aku geser-geser meja gitu, geser-geser, terus masang-masang, itu kayak, "Ih iya ya, jadi happy ya," gitu. Terus aku bilang ke istriku ngechat, eee, "Makasih ya sayang, udah buat Ramadan ini, apa, terasa spesial banget," gitu. Ya, jadi manusia tuh lemah, manusia tuh butuh stimulus-stimulus dan salah satu stimulusnya adalah tempat, salah satu stimulusnya adalah aroma, atau enggak apa, hiasan gitu. Ya, itu juga pasti yang teman-teman rasain ketika teman-teman pergi umroh atau teman-teman pergi haji. Di Ka'bah itu ada wangi yang khusus banget untuk Ka'bah. Di kiswahnya itu wanginya khusus, wangi kiswah. Di Hajar Aswadnya itu ada wangi khusus Hajar Aswad. Aku masih ingat wanginya gitu. Jadi kadang-kadang nyari parfum yang modelnya kayak gitu. Jadi biar pas sholat atau nggak pas sujud itu kerasa kayak di kesadaran kita kebawa ke Ka'bah. Atau enggak teman-teman kalau misalnya ke Madinah, ke Raudhoh itu parfumnya beda sama parfum yang di luar Raudhoh. Itu beda. Nah, dan manusia itu kan itu sangat peka ya. Eh penciumannya itu penciuman itu ngaruh ke banyak hal gitu. Penciuman tuh ngaruh ke banyak hal. Aku dulu inget banget salah satu ya makanan fast food yang aku sering beli gitu. Tapi udah taubat aku. Ya Allah ampuni aku, ya Allah nggak lagi, ya Allah udah haram sekarang, haram. Aku mengharamkannya bukan mengharamkan apa ya, maksudnya nggak haram sih, sorry, nggak haram sih, cuman aku sudah membuat diri aku tuh males sama yang kayak gitu. Aromanya KFC. Jadi kalau kamu masuk ke seberangnya KFC itu beda banget lah. Itu aromanya beda, itu bawaannya kayak langsung pengen lapar, langsung pengen datang, pengen beli gitu. Apalagi kalau di rest area kalau ada KFC itu kayak pengen beli lah gitu ayamnya. Tapi sudah tidak bertobat aku, ya Allah ampun ya Allah. Itu kan tanda bahwa aroma itu sebegitu berpengaruhnya sama psikologi kita dalam melakukan sesuatu gitu. Tata letak, dan kalau misalnya tata letak juga berpengaruh. Tadi kita udah ngomongin tata letak buku, tata letak Quran, tata letak karpet. Nah, kalau teman-teman tahu, misalnya perhatiin lah sedikit lah kenapa misalnya kita ke supermarket terdekat ya, misalnya Indomaret atau Alfamart, kita pasti ngelihat tuh ya, bahwa mainan anak-anak itu ditaruh di depan kasir. Kayak misalnya Kinder Joy atau apa gitu. Itu ditaruh di depan kasir dan posisinya tuh pendek ke bawah. Kenapa coba? Supaya anak-anak yang kita bawa anak nih, kita udah ngindarin dari mainan-mainan, tapi pas di kasir dia lihat mainan yang bisa dia pegang gitu. Dan sesuai dengan tingginya. Terus bilang, "Ayah pengen ini." Kamu kira itu tata letak itu disusun dengan tanpa alasan, dengan tanpa riset? No. Itu dengan riset itu. Kenapa makanan itu ada di belakang? Kenapa mainan itu ada di depan? Kenapa ini ada di sini? Kenapa bumbu dapur tuh adanya di paling atas gitu misalnya. Nah, itu semua by design gitu. Dan itu membuat kita dengan sadar atau tanpa sadar itu mau ngelakuin itu gitu. Bayangin tata letak di supermarket aja memanipulasi kita untuk beli sesuatu gitu. Nah, apalagi juga begitu juga berlaku dalam bidang ibadah. Nah, sama. Misalnya teman-teman di aroma berpengaruh, tata letak berpengaruh. Bahkan ada yang pernah melakukan satu penelitian tuh tentang seberapa berpengaruhnya dan seberapa lemahnya kondisi psikologi manusia. Bahkan manusia itu bisa disetting dari tata letak, bisa disetting dari desain interior. Gitu. Jadi dulu di Amerika itu ada satu stasiun yang dia tuh bau pesing banget. Jadi orang-orangnya tuh kalau misalnya pipis tuh sembarangan beleberan kemana-mana gitu. Gak tahu dah tuh gimana bisa beleberan. Tapi kemudian ada orang yang bilang, kalau gitu kita kasih gambar lalat di urinornya, di tempat buat pipisnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat tuh ada urinor yang bagus biasanya di bawah sebelum lubang kloset air itu masuk, biasanya di atas itu ada gambar lalat. Nah, itu ternyata dengan sadar atau tidak sadar itu membuat kita tuh pengen ngencingin si lalatnya gitu. Dan ternyata terbukti setelah sekian bulan
bau pesing di stasiun atau bandara itu tuh berkurang gitu. Karena orang dengan sadar atau tanpa sadar mengucurkan air pipisnya ke ke lalat itu gitu. Nah, jadi aku pengen ngajak teman-teman untuk yuk buat Ramadan ini spesial, buat Ramadan ini berbeda, dan berbeda tuh nggak harus mewah, spesial tuh juga nggak harus mahal gitu. Yang penting kelihatan beda aja gitu. Nah, salah satunya dengan apa? Merubah tata letak, merubah aroma gitu. Belilah untuk satu hari ini tuh, 1 bulan ini aroma yang berbeda gitu. Itu insya Allah yang aku rasain efektif di aku gitu. Nah, itu aja sih. Makasih ya teman-teman udah dengerin aku. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan sama aku pengen tahu dari kamu kenapa Ramadan spesial buat kamu. Tulis di bawah ya.